Ya, kembali lagi bersama kami ya di konten Ngaca Prak Podcast bersama aku Alfi Siki. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya dari sebelah kanan, perwakilan dari skuad Rusa Putih siapa? Topik sidik. Taufik Sidik, dan juga dari pengusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Asep. Sudah. Asep, Asep. Kurang Asep apa gitu kemarin tuh. Asep Cupang. Ini di sini ya ada, nah di sini. Oke, jadi kita akan membahas tentang isu yang lagi rame nih. Pembahasan kita kali ini akan kepada RUU KUHP. Katanya RUU KUHP ini ya disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin, tanpa hakim gitu ya. Nah, apa aja sih gitu ya? Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi digitalmu tanpa batasan sosial penyadapan sama sekali. Nah, itu pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Yang kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak onlinemu, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive. Pasal 132A. Dan yang ketiga, mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu dan disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau kamu bukan tersangka. Pasal 112A. Dan yang terakhir, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Itu pasal 5. Nah, jadi ini tuh semua bisa kena nih. Nah, dan gimana nih tanggapannya menurut saudara Febri dulu? Boleh diulang? Ya? Boleh diulang? Baca aja sendiri. Itu kan merujuk pada privasi mungkin ya, mengutak-atik sedemikian rupa itu dari pihak luar mungkin ya. Menurut saya kurang setuju mungkin ya, itu lebih ke privasi pribadi. Ada yang hal-hal batasan hal yang tertentu mungkin nggak dapat diakses oleh semua orang atau halayak umum mungkin gitu. Contohnya? Contoh kasus tersebut mungkin mengutak-atik digital HP mungkin privasi kayak mungkin apa namanya, penyadapan chattingan WhatsApp. Bisa jadi. Terus hal-hal yang mungkin ke ranah yang lain, mungkin data-data privasi kalau Mungkin ya. Bisa jadi ya. Bisa. enggak gitu guys. Di galeri kan bisa jadi ada ya. Nah, termasuk itu kan kan itu privasi guys. Jadi untuk ranah-ranah privasi mungkin menurut saya pribadi agak terlalu mengganggu mungkin itu saja. Dan Menurut saudara PB itu kurang setuju ya, karena emang mencakup semua data pribadi juga ya dan semuanya. Ya, menurut mungkin ya saudara Taufik, biasanya saudara Taufik itu suka setuju gitu ya dalam hal apapun itu ya kemarin juga. Apakah ini setuju ya? Silakan. Ya, setelah saya dengar ya, dan saya juga menelusuri dulu ya tentang tanggapan pihak pemerintah terhadap RUU KUHP ini atau KUHP ini. Kalau menurut poin-poin yang tadi saudara Alfi bacakan ya, itu ada sebagian yang benar dan ada juga yang terbilang kesannya itu lebih agak kayak brutal gitu ya. Brutal dalam kata-katanya gitu. Oh iya. Jadi seakan-akan agak dilebihkan gitu. Dan hiperbola ya. Ya, dan si pihak pemerintah juga kan memberikan tanggapan dan menyebut hoax gitu. Emang benar ya
poinnya itu kan yang tadi saya bilang itu benar, cuman ada beberapa yang agak kesannya dilebihkan gitu. Oh iya, sama siapa yang dilebihkannya? Ya tadi yang Yang tanggapan argumennya. Anda bacakan ya. Itu kan saya tanya sumbernya dari mana gitu. Oh iya. Kan belum jelas kan ya. Hmm. Nah gitu, seperti itu. Nanti juga kedepannya gitu saya sampaikan juga gitu kenapa saya bilang seperti itu. Jadi Anda tuh ya bukan pihak di polisi ya, berarti bukan. Jadi Kan saya warga biasa. warga biasa. Saya juga warga penolak saya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang kedua ya. Siapa tuh? Saya dulu. Iya deh. Kalau menurut saya itu tergantung perspektif. Oh boleh lewat, itu tergantung perspektif mana yang kita lihat gitu ya. Kalau secara teori gitu ya, memang ada upaya memperketat ya. Cuman secara praktik gitu ya, sekarang itu banyak pihak yang merasa gitu Oh, secara bercanda maksudnya, secara bercanda. banyak pihak gitu ya yang merasa gitu bahwa Dua kata. puyeng kan. Ya menurut saya jadi tergantung perspektif mana yang kita lihat gitu ya. Kalau secara teori memang ada upaya untuk memperketat ya, tapi secara praktik justru banyak pihak yang merasa khawatir gitu tentang Undang-undang ini. ya, karena kenapa berpotensi ya memperluas wewenang pihak kepolisian gitu Iya. tanpa kontrol yang kuat. Iya benar. Ya seperti itu. Ya, menurut saudara Febri gimana nih? Setelah menunggu sekian jamnya dari tanggapan yang ngeblank dari Taufik. Boleh diulang? Pertanyaannya Boleh. Pasal 2 ya? Nomor 2. nomor 2 ya. Nah, apa tadi? Apa ya? Tadi itu apa ya? Boleh semua ya. Nah, apakah RUU KUHP ini memperketat mekanisme pengawasan terhadap tindakan polisi dalam penyidikan? Tahu saya boleh. Berarti Anda gak tahu polisi gitu? Tahu. Tahu? Kinerjanya tahu? Tahu. Contoh kinerjanya deh. Yang saya lihat di jalan mungkin. Oh, jadi maksud Anda pengamen-pengamen atau yang Oh, tidak. itu? Oh, Tidak benar gitu. yang biasa di jalan tuh kan itu. Maksudnya lihat di jalan lagi mengamankan situasi lalu lintas. Nah, mengamankan sama Tidak, ya. Tidak. Soalnya saya tidak pernah. tidak pernah apa? Tidak pernah itu. Itu apa? Itu apa? Nolah sih ya. Enggak kan, biasanya polisi emang di jalan ya. Tapi kan kinerja di jalan itu sebagai apa? Apakah mengamankan lalu lintas? Apakah biasanya kan ini apa sih? Apa? Enggak, gini aja deh, simpel. Kan pertanyaan ini terlalu berat ya, ini deh. Apa persamaan pengemis sama polisi? Kok nanya saya? Iya kan tadi saudara Topik udah menjawab hal yang tadi barusan. Anda bingung dan ini pertanyaan simpel loh. Pertanyaan simpel loh. Persamaan itu apa? Persamaannya deh. Mungkin yang pertama pisan ya pengemis sama bapak polisi mungkin. Pertama mereka makhluk Tuhan. Ya, benar makhluk Manusia. Tuhan. Terus namanya manusia ya, mereka mempunyai apa ya disebutnya? Gitu. Mana mau dijawab?
Iya, intinya persamaannya ya manusia. Mungkin perbedaannya perbedaan Persamaannya itu manusia. itu doang. Itu doang. Itu doang. Tapi sama-sama gini loh. Apanya? Tangannya. Ya mungkin beda konteks itu. Iya beda konteks. Ini kan bisa. Kalau pengemis kan gini ya. Kalau polisi terus nah gitu maksud gua tuh dari tadi gitu, Cuk. Gitu. Bukan maksud ini kan tangan di atas tuh belum tentu meminta ya. Tangan di atas bisa juga gini gitu kan. Gitu. Itu. Ini dari tadi ekspresinya takut nih, mulai takut. Dilihat dari konteks nomor 1 ya, mungkin ya mengakses kalau di ranah pribadi atau privasi, saya pikir kalau berhubungan adil dan tidak adil kayaknya enggak sih. Emang hukum di Indonesia kan nggak adil? Emang jelas itu mah. Untuk itu kayaknya enggak sih, enggak adil. Soalnya mungkin balik lagi data-data pribadi, enggak semua orang berhak mengakses ya. Seperti itu. Mungkin dari sisi mungkin dari masyarakat mungkin ada ketidaknyamanan bahwa orang luar mungkin dengan mudahnya mengakses ranah-ranah ke hal privasi, mungkin gitu. Saya pikir enggak sih. Ya, adil ya. Tapi untuk kalau dipikir-pikir, kalau untuk konteksnya di hal yang berbeda atau yang lain, mungkin ke contohnya masyarakat yang ada sangkut paut pada hal-hal yang kriminal atau yang lain, mungkin boleh-boleh saja untuk Contohnya ini nih, yang nenek-nenek maling. ada contohnya yang nenek-nenek maling apa deh, maling kayu kalau nggak salah, maling kayu deh, itu dipenjara 5 tahun. Nah sedangkan yang nyolong ratusan miliar rupiah ya itu cuman dapat tiket Bali ya, terus dapat ini cuma dijaga doang gitu ya, terus dipermudah. Itu contohnya kan, maksud Anda ke sana gitu. Mungkin agak terlalu mungkin pencontohannya agak terlalu jauh mungkin. Maksud saya di dalam kriminal orang-orang yang ada sangkut paut dalam hal-hal yang melanggar aturan lah, seperti kriminal dan yang lain, mungkin contoh korupsi mungkin ya. Mungkin kan harus diusut ya dana-dana yang dipakai atau yang kemana lah. Emang ada yang korupsi? Banyak. Siapa? Contoh deh, satu aja deh. Nggak usah lah. Karena saya kan kurang tahu gitu ya, karena dunia politik saya kurang tahu gitu ya, apalagi yang korupsi yang tahu dengar desus-desusnya aja gitu ya, korupsi berapa miliar gitu ya, tapi nggak tahu gitu siapa sih gitu yang korupsi gitu. Contoh siapa deh yang Mungkin untuk mencontohkan saya tidak bisa mungkin ya. Oke, dari saudara Taufik gimana nih? Bisa diulang gitu pertanyaan? Pertanyaan tuh apakah Adil. ya adil? Kalau menurut saya bisa disebut adil ya, bisa disebut adil. Wah, bener. Dengan catatan beberapa hal yang masyarakat khawatirkan gitu ya, tentunya tentang privasi atau gitu, itu perlu dikaji ulang atau istilahnya diperbaiki lah. Ya, menurut saya tadi ya, karena berpotensi bisa terjadinya penyalahgunaan kewenangan gitu. Seperti itu. Itu aja? Ya, Itu aja. Yang lain? Cukup gitu. Jadi Anda lebih pro, yang tadi emang lebih pro ke polisi ya? Mungkin urusan dia, bukan urusan saya. Tapi gimana gitu ya? Curiga gitu, mencurigakan. Oke, langsung aja ke pertanyaan nomor 4 ya. Kalau menurut saya keduanya memiliki peran yang vital ya. Tapi kalau tentang pandangan itu tergantung sudut pandang masyarakat ya. Balik lagi terhadap kinerja instansi tersebut masing-masing. Jadi kalau saya menyerahkan saja gitu. Bisa dilihat aja gitu. Oh, jadi maksudnya dari masing-masing instansi
kinerjanya seperti apa gitu. Oh iya. Oh jadi maksud Anda kinerja polisi itu gak benar gitu? Enggak, saya nggak bilang kinerja polisi nggak benar gitu. Saya juga nggak bilang kinerja Damkar nggak benar. Tapi Damkar bener loh. Emang kenapa Anda bilang polisi itu nggak benar gitu? Enggak, asumsi Anda tadi menyampaikan. Saya kan bilang keduanya memiliki peran Iya, yang vital ya. peran yang vital. Nah, cuman bisa dilihat bisa dilihat tergantung kinerjanya masing-masing. Gitu. Nah, Saya nggak bilang nggak benar, nggak bilang benar gitu. ya, tapi Anda lebih menyudutkan tentang si kinerja polisi di sini, kinerja Damkar di sini, gitu. Enggak. Kan menurut saya bilang tadi ya, Ya, tergantung kinerja ya. masing-masing gitu yang dilihat. Tapi kalau menurut saya, ya keduanya juga sudah baik lah gitu. Ya. Lebih baik mana? Dua-duanya baik. Harus pilih Baik, satu deh. dua-duanya. Harus pilih satu deh. Kalau saya kurang tahu ya gitu kinerja Damkar seperti apa, kinerja polisi seperti apa. Karena kan Tidak terlihat gitu, maksudnya. ya keduanya kan sering terlihat ya. Ya. Polisi ketika sedang ada pengamanan di jalan, terus Damkar ketika ada kebakaran gitu, sering melihat. Melihat. Tapi kan saya nggak memperhatikan gitu si Damkar dan polisi itu kinerjanya seperti apa gitu di apa namanya dilihat seperti ini gitu. Oh, iya. Seperti itu. Yang berkeringat? Nah, Ada. Guys, ada panas sih. Oke, menurut saudara Febri gimana nih? Untuk lebih baik mana polisi dan Damkar. Pertama dilihat dari keduanya mungkin mempunyai peranan masing-masing. Damkar mempunyai SOP dan job masing-masing, begitu juga polisi. Menurut saya pribadi semuanya juga baik, sangat baik, saya sangat puas. Udah itu aja. Ini keduanya nyari aman semua. Oh tidak, bang Kenyataannya kenyataannya seperti itu ya. seperti itu. Mungkin ada beberapa apa ya istilahnya stigma mungkin, contoh katakanlah polisi yang tidak baik atau mungkin itu hanya beberapa oknum mungkin ya, ada mungkin selebihnya masih banyak kok yang yang bertugas bukan masih- menjalankan. Iya, bukan Begitu masih juga di Damkar. Nah. Namanya juga manusia, guys. ya. Tempatnya salah dan benar. Nah, itu mungkin. Terima kasih dari saya. Udah. Tempatnya salah dan jadi polisi emang banyak salah gitu ya maksudnya. Enggak. Kan di note ya, namanya manusia, tempatnya salah dan benar, ada kalah salahnya, ada juga benarnya. Begitu sebaliknya, adanya benarnya, ada juga salahnya. Udah itu. Terima kasih. Pak, itu rada menyudutkan saya. Nah, buat pertanyaan Eta tuh. Ya kan emang ini membahasnya ke ur yang apa ya? Tadi apa sih? Sampai lupa tuh aku. RUU KUHP ini tentang polisi-polisinya. Jadi ini kan banyak itu masyarakat yang gimana ya, yang sangat udah muak gitu ya sama kinerja-kinerja. Udah katanya tuh polisi itu jadi profesi yang tidak dipercayai sama warga sekarang tuh. Gitu. Makanya tadi dicengkupkan sama Damkar gitu ya. Karena job desk polisi udah banyak yang diambil oleh Damkar gitu. Nah, jadi kan kalian tuh setuju juga sih kalau misalnya di hiji. Ya itu tadi di Setujukah atau tidak ditiadakan atau dibubarkan polisi ya? Menurut saya tidak setuju. Udah itu aja. Karena pertama mungkin itu adalah udah ada struktur mungkin lebih. kenapa Anda juga gugup gitu? Pak, saya sih mikir itu nggak jawab nawar. Tidak setuju, soalnya kan istilahnya kan saya mengutarakan aja teh. Jadi intinya mah ada beberapa hal
masyarakat umum tidak bisa di-handle gitu mungkin. Itu contohnya kinerja polisi kan itu apa? Kalau dibubarkan mungkin yang mengayomi atau mengamankan beberapa kriminalitas, kasus-kasus. Mungkin siapa kalau nggak ada polisi, mungkin itu terlepas dari ketidakpuasan balik tadi ya, balik masyarakat ke instansi polisi, mungkin begitu. Udah? Ya benar sih. Kalau misalnya polisi Nggak mungkin lah. dibubarkan gitu ya. Siapa yang akan, kalau misalnya ada kriminal gitu, siapa yang akan pokoknya orang nomor satu yang nangkap gitu, yang mengamankan gitu kan. Contoh kalau misalkan katanya mungkin TNI kan bisa kan beda ranah lagi TNI. Beda ranah lagi. TNI itu untuk lebih ke pertahanan negara, bukan mengamankan suatu bukan negara, mengamankan masyarakat gitu kan. Lebih ke negaranya. Kalau TNI kan mengamankan negara juga. Dari luar polisinya yang Contoh juga kan kalau misalnya polisi kan bedanya polisi sama warga kan ya. Kalau warga kan nangkap maling bisa dihakimi massa. Kalau polisi kan langsung dengan sesuai prosedur mereka masing-masing gitu ya, sesuai pasal penangkapannya juga. Tapi jangan pasal yang ini ya, karena nah itu jadi kan dia yang setuju. Dia setuju. Saya tidak setuju. Iya benar. Dicek kira nyebut setuju. Oh. Sekarang dari saudara Topik nih gimana? Apakah setuju gak sih ngebubarin? Harus beda dari tanggapan Febri gimana? Kalau seperti itu kan bukan tanggapan ya, kalau harus beda itu. Kalau tanggapan kan tanggapan. Oh iya, tanggapan pribadi. Ya udah deh. Gimana tanggapannya? Saya kan nggak jauh beda ya, paling sama yang apa Febri sampaikan. Saya nggak setuju, tapi saya setuju. Wah. Kalau reformasi atau perbaikan. Nah, seperti itu. Iya. Reformasi di instansi polisinya mungkin ya. Nah, ada beberapa hal yang harus dibenahi mungkin. Ya benar. Pas dari ketidakpuasan dari masyarakat seluruh Indonesia. Ya Benar. Itu ya. Apalagi yang tadi? Ya apa yang saya bilang tadi, saya setuju. Kalau reformasi atau perbaikan gitu. Kalau dibubarkan tidak setuju. Tanggapan ya kurang lebih sama kayak Febri tadi sampaikan gitu. Kalau sebuah negara tidak ada polisi ya karena kan setiap negara itu punya polisinya masing-masing. Nah, iya benar. Mau jadi apa gitu sebuah negara itu. Oh, ada yang negara gak ada polisi di mana? Di mana? Pulau Sentinel? Hah? Di mana? Pulau Sentinel? Atau warga nangan sabra hiji. Pulau Sentinel? Kan warga nangan sabra hiji. Enggak banyak. Warga Sentinel tuh banyak yang masih primitif tuh yang nah itu. Jangan salah loh, suku-suku yang seperti itu juga punya polisinya masing-masing. Nah, kan ada kepala suku. Ya, ada struktur gitu. organisasi. Ya, seperti itu. Benar. Nah, terus emang gimana sih Anda polisi Indonesia sama polisi luar negeri emang bedanya apa? Karena kata Anda tuh setiap negara tuh ada polisinya gitu. Ya, setiap negara saya bilang tadi ada polisinya masing-masing untuk tugas dan wewenang kurang lebih hampir sama ya. Mengamankan tindak kriminal, mengayomi masyarakat dan lain-lain seperti itu. Tidak ada perbedaan gitu. Iya. Itu. Yakin tidak ada perbedaan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kayak mungkin gitu ya podcast kali ini ya. Dan kesimpulan apa? Apa nih? Ini gali dulu. Sebentar ya. Bedanya cuma satu guys. Postur. Oke, mungkin. Oh iya. Oh jadi maksud Anda polisi Indonesia pada buncit semua gitu? Ya kebanyakan. Anda bisa lihat sendiri kan. Iya. Benar atau tidaknya gitu. Iya tapi. Kalau di luar negeri itu kan polisi itu lebih ke fisiknya dilatih gitu ya. Enggak, kemarin aku ketemu ini polisi yang di jalan raya. Ya. Kalau yang muda-muda mah aman. Tubuhnya tuh tetap gitu ya, tetap kayak ya anak-anak satpam gitu kan. Tetap lah gitu. Ya emang kalau polisi yang maksudnya satpam?
Iya, anak-anak satpam. Hah? Iya, satpam kan keker polisi. Iya, maksudnya kan Oh iya. kan kata saudara Taufik, polisi tuh pada ini ya. Nah, tapi kan ada polisi yang emang keker gitu. Tapi paling kalau polisi-polisi yang udah mulai lansia, mulai 40 tahun itu emang udah kelihatan gitu ininya. Kenapa gitu? Mungkin ya karena emang di usia segitu emang Istirahat. betul. Rata-rata guru juga deh, guru di Indonesia juga deh. Ada yang benci. Sebentar, saya ingin bertanya ya, Anda pernah nggak lihat polisi di luar negeri? Pernah? Ada yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Yang seperti di Indonesia Nggak ada. maksudnya gitu? Nggak ada. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya mungkin karena kan gini. Biasanya yang sering nilang ya polisi yang Lalu lintas. lalu lintas ya. Jarang ada polisi yang apa itu teh yang di mana polisi yang polisi militer contohnya. Nah, jarang ada yang gini. Nah, karena emang ya polisi lalu lintas kan cuman mengamankan lalu lintas doang. Dalam kurung mungkin kurang gerak ya, mungkin cuman apel pagi doang. Cuma ini doang kan. Sebentar. Tapi kok di luar negeri polisi lalu lintasnya pada kekar gitu ya? Nah, karena mungkin gini deh. Bedanya. Polisi di luar negeri itu kan emang makanannya tuh sehat semua. Oh berarti polisi yang di Indonesia nggak Nggak sehat gitu ya? Gak gitu, gak gitu. Ya, sehat semua, badannya sehat. Sepertinya terlalu bahaya ya itu, dan kita cukup tutupi aja ya ini. Tutup aja acaranya. Dan kesimpulannya dari semua ini ya, dari soal RUU KUHAP. KUHP ini ya, menurut kami itu kurang setuju ya apabila polisi bisa melakukan tindakan semena-mena untuk masyarakat ya. Dan ini juga kita gali juga ya informasinya, apakah ini benar disahkan, apakah ini cuman isu-isu doang ya. Kita lihat aja ya info lebih lanjutnya, perkembangannya juga, dan semoga lekas membaik ya. Dan tidak semua polisi itu jahat ya, tidak semua polisi itu seperti apa yang dibicarakan masyarakat ya. Semua polisi itu hanya oknum-oknumnya aja yang berperilaku seperti itu ya. Ya. Oknum tapi banyak. Nah, kata-kata tadi ya. Dan cukupkan sekian mungkin aku Alfi Hasiki bersama rekan sebelah kanan saya ya dari skuad Rusa Putih Taufik Sidik. dan juga dari pengusaha Pengusaha mana ya? pengusaha apa tadi? Cupang. Saya Asep Cupang dari Enggak, Cuk, tadi lebah. Tadi Anda usaha lebah. Lebah tadi. sensornya guys. Yang tidak baik adik-adik. Pokoknya salam sehat sejahtera Indonesia. Untuk lebah. eta we pokoknya. Saya Asep Cupang. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.